Halo, saya Supangat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fase terakhir ya dari TOGAF, yaitu Requirement Management. Yang mana Requirement Management ini salah satunya akan berfungsi sebagai evaluasi terhadap fase-fase ADM yang sudah kita pelajari, mulai dari fase A sampai fase H. Tujuan dari fase Requirement Management yang pertama memastikan bahwa proses requirement management ya, yang dipertahankan dan sudah dilakukan dari semua fase ADM A sampai H itu yang benar-benar relevan. Yang kedua, mengelola kebutuhan arsitektur yang sudah diidentifikasi ya selama eksekusi siklus atau fase-fase ADM yang juga sudah berjalan. Yang ketiga, tujuan yang ketiga memastikan bahwa kebutuhan arsitektur yang relevan itu tersedia dan digunakan oleh setiap fase dalam sisi fase yang sudah dijalankan. Lalu tahapan-tahapan dari manajemen requirement ini atau requirement management yang perlu kita perhatikan ada dua hal nanti ya dari step-stepnya ini. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi tabelnya berarti ada sebuah kolom gitu ya, ada step pertama sampai yang terakhir, lalu ada kolom requirement management stepnya, lalu ada kolom ADM fase stepnya. Nah, dari step-step itu tidak semua berada pada requirement management step atau pada ADM fase stepnya. Lalu di tahapan pertama ya, jadi kalau kita lihat dari sisi requirement management stepnya atau ADM fase stepnya, maka di tahap pertama dia berada pada ADM fase step. Dalam hal ini terkait dengan apa? Mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan dalam menggunakan use case bisnisnya ataupun teknik analognya. Lalu step yang kedua dia berada pada requirement management stepnya, jadi tidak berada pada ADM fase stepnya ya. Jadi step yang kedua itu dari requirement management stepnya, yang pertama baseline requirementnya ya. Baseline requirement itu nanti ada beberapa hal. Yang pertama, menentukan prioritas ya yang timbul dari fase ADM saat ini. Yang kedua, mengkonfirmasi pembelian dari stakeholder ya terhadap prioritas yang dihasilkan. Yang ketiga, mencatat seluruh prioritas kebutuhan dan juga tempat di arsitektur requirement repository-nya. Lalu di step yang ketiga ini terkait pada kolom requirement management step-nya, yaitu step ketiga itu menyangkut monitoring baseline requirement. Lalu yang step yang keempat terkait pada ADM fase stepnya. Nah, dalam hal ini terkait dengan identifikasi perubahan kebutuhannya. Identifikasi perubahan kebutuhan ini terkait dalam hal bagaimana menghapus atau menilai kembali sebuah prioritas. Ya. Lalu yang kedua, menambahkan requirement dan menilai kembali prioritas yang ada. Yang ketiga, memodifikasi requirement yang sudah ada. Lalu pada step yang kelima itu terkait pada kolom requirement management stepnya. Requirement management step ini terkait dengan apa? Terkait dengan identifikasi kebutuhan yang berubah dan selalu mencatat sebuah prioritas ya di step kelima ini. Identifikasi kebutuhan serta catatan prioritasnya itu terdiri dari yang pertama itu terkait dengan identifikasi kebutuhan yang berubah dan juga harus kita memastikan kebutuhan yang akan kita prioritaskan serta tanggung jawab untuk fase saat ini. Yang kedua terdiri dari mencatat prioritas yang baru. Yang ketiga, kita harus memastikan bahwa setiap problem itu harus diidentifikasi dan dikelola untuk mendapatkan kesimpulan yang dengan sebuah prioritas yang memang benar-benar dibutuhkan. Yang keempat, membuat requirement impact statement-nya untuk mengarahkan sebagai acuan pada tim arsitektur enterprise-nya. Lalu step yang keenam itu terkait dengan ADM fase step ya.
ADM fase stepnya itu terdiri dari yang pertama menilai dampak dari perubahan kebutuhan pada fase saat ini, yang kedua menilai dampak pada fase sebelumnya ya, yang ketiga menentukan apakah akan menerapkan perubahan atau menunda siklus ADM nanti ya. Jika keputusannya adalah untuk menerapkan, maka kita harus melakukan penilaian skala waktu untuk sebuah implementasi manajemen perubahan. Lalu step yang ke-6 itu terkait juga dengan yang terakhir, yang mencatat permasalahan dalam requirement impact statement-nya. Di step yang ke-7, itu berada pada sebuah kolom ADM fase step ya, yaitu mengimplementasikan sebuah kebutuhan yang timbul dari fase H atau arsitektur change manajemennya. Arsitektur itu dapat diubah itu melalui life cycle-nya oleh fase H. Kenapa? Karena proses requirement management itu digunakan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang baru atau perubahan yang berasal dari fase H itu sudah dikelola dan sudah sesuai. Lalu fase step yang ke-8 ya, step yang ke-8 ini berada pada sebuah kolom requirement management step-nya ya. Dari tidak pada ADM fase step. Step ke-8 ini pada requirement management step-nya ini akan bagaimana kita bisa memperbarui arsitektur requirement repository itu dengan informasi yang berkaitan pada sebuah perubahan yang diminta, termasuk dalam hal ini pandangan terkait stakeholder yang ada. Lalu step yang ke-9 itu pada kolom ADM fase step-nya ya. Jadi bagaimana mengimplementasikan perubahan itu yang terjadi pada saat ini. Step yang ke-10 itu berada pada ADM fase step ya. Jadi menilai dan merevisi gap analisis untuk fase yang sebelumnya. Jadi kita harus bisa melakukan ya bagaimana gap analisis dalam fase ADM B hingga D ya. Lalu kita bisa mengidentifikasi gap antara baseline dan target arsitekturnya ya. Berapa jenis gap dan dapat menimbulkan gap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lalu juga bisa menilai dan merevisi ya gap-gap analisis untuk fase yang sebelumnya ya. Jadi kita harus melakukan gap analisis dalam bentuk fase ADM B hingga D itu untuk mengidentifikasi gap antara baseline dan targetnya juga ya. Karena ini menyangkut beberapa gap yang dapat menimbulkan dari sisi perubahan kebutuhannya. Lalu juga step yang ke-10 itu cuma menyangkut pada ADM fase step ya. Jadi ADM ini menjelaskan dua jenis gap ya di step yang ke-10 ini. Yang pertama jenisnya itu gap yang ada di baseline tetapi tidak di dalam target. Yang kedua gap yang tidak ada pada garis dasar tapi ada di dalam target. Gap kebutuhan itu adalah apapun yang telah dihilangkan secara tidak sengaja dan itu membutuhkan perubahan ya pada target arsitekturnya. Lalu juga pada step 10 ini jika gap analisis itu menghasilkan sebuah gap kebutuhan, maka langkah ini akan memastikan bahwa mereka itu harus segera ditangani dan didokumentasikan serta dicatat dalam arsitektur requirement repository. Serta juga target arsitektur harus direvisi ya sesuai dengan tujuan di atas. Lalu luaran requirement manajemen ya. Jadi proses requirement manajemen itu menyangkut banyak hal ya, tetapi dia tidak terbatas pada sebuah requirement impact assessment ya. Lalu yang kedua juga tidak terbatas pada bagaimana arsitektur requirement specification itu akan memperbarui terkait dengan hal-hal yang akan diperlukan.
Sehingga arsitektur requirement repository itu harus selalu diperbarui sebagai bagian dari sebuah fase requirement management, dan harus berisi semua informasi yang dibutuhkan. Ketika kebutuhan baru itu muncul atau yang sudah ada dan juga sudah melakukan sebuah perubahan-perubahan, maka harus dibuat sebuah requirement impact statement-nya ya, yang mana itu identifikasi dari fase ADM yang perlu ditinjau kembali untuk mengatasi sebuah perubahan. Pernyataan tersebut melewati berbagai iterasi hingga versi terakhirnya ya, versi finalnya, yang mencakup semua implikasi penuh dan persyaratan, misalnya biaya, rentang waktu, ya, dan juga terkait dengan metrik bisnisnya. Jika pada pengembangan arsitektur itu sendiri, setelah persyaratan untuk siklus ADM saat ini telah diselesaikan, maka arsitektur requirement specification itu harus juga diperbarui. Sekian pada video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.